Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, kita kembali dipertemukan di dalam ibadah doa malam pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan kembali mempertemukan kami untuk kami beribadah bersama dalam wadah doa malam. Biar kiranya Tuhan kami mohon pimpinan-Mu, Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Jamah setiap hati dan kehidupan kami. Biar kiranya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap apa yang kami pujikan, apa yang kami doakan, terlebih apa yang kami dengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 513. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. 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 Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Jamah setiap hati kami Tuhan. Kuasai pemikiran kami. Ampuni setiap kesalahan kami Yesus. Biar kami layak menyembah-Mu. Biar kami bersungguh-sungguh memuji. Biar
kami bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu hari ini, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang heran. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu yang terus mengalir dalam hidup kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya padamu. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menolong hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita aminkan pujian ini, bahwa kasih Yesus selalu mengalir dalam hidup kita, tidak seperti sungai yang tidak pernah kering. Oleh sebab itu mari kita untuk terus setia menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan, biar kasih Tuhan Yesus tetap nyata dalam hidup kita. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, semua yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Kita doakan biar memiliki kesatuan hati untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita juga doakan para jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia.
bahkan mereka yang saat ini dalam pergumulan, di dalam sakit, di dalam segala permasalahan, kita doakan agar jemaat Tuhan semakin setia membangun iman mereka, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Kita terus berdoa juga untuk bangsa kita, kota kita Lamongan, juga kita doakan biar belas kasihan Tuhan turun ke atas bangsa dan kota kita, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa dan kota kita boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati para aparat pemerintahan, tenaga medis, tenaga keamanan, semuanya Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan, dan pemulihan bagi bangsa dan kota kita. Dipersilakan Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau menyatukan hati kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di kota Lamongan ataupun yang ada di luar kota Lamongan. Satukan hati kami, kami akan memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dan sebelumnya itu Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Sucikan, kuduskan seluruh hati dan kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh layak untuk datang kepadamu, untuk memohon belas kasihan dan kemurahan Allah terus berlaku di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GBBS Shalom Lamongan ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pujian, yang melayani pemberitaan firman Tuhan, yang melayani musik Tuhan, juga tim doa yang ada, juga para pelayan-pelayan-Mu yang melayani di wanita, di pria, di youth, di sekolah minggu. Tuhan, semuanya Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, dan Roh Kudus-Mu terus berkarya, bekerja di dalam setiap kehidupan kami pelayan-pelayan-Mu. Satukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling mendorong, saling menguatkan, bahkan kami juga saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, remaja, kaum muda Tuhan, bahkan sampai pada jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, anugerahi kami semuanya dengan tubuh jiwa roh yang sehat, supaya dengan tubuh jiwa roh kami yang sehat, kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terus kami setia kepadamu,
memelihara iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saat ini Tuhan dalam ibadah masih dibatasi, dan juga seperti malam hari ini ibadah doa malam masih secara online. Biarlah Tuhan, memang tidak enak, tidak bertatap muka, tetapi kami tahu karena kondisi yang masih seperti ini, biarlah Tuhan Kau terus menolong kami sehingga kami boleh terus ada di dalam perlindungan kasih-Mu, tetap ada dalam kesetiaan dekat kepada Tuhan. Dan kami tahu saat-saat seperti ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Engkau terus menganugerahi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada untuk terus berharap kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau berikan kesembuhan. Amen. Yang di dalam kelemahan, terlebih yang lemah imannya, Tuhan Kau memberikan kekuatan iman. Amen. Untuk bangkit, terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan dan andalan dalam kehidupan kami. Mungkin anak-anak-Mu juga ada yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Tuhan tolong kiranya Tuhan Kau berkati, anugerahi dengan pekerjaan yang baru. Mungkin juga ada yang gajinya dipangkas tinggal separuh, ataupun mungkin ada yang tidak menerima gaji. Tuhan Kau mau menolong mereka. Tuhan pakai anak-anak-Mu, kami-kami yang masih Tuhan memberkati, sehingga Tuhan memberkati kami dan kami boleh bagi berkat kami untuk mereka-mereka yang di dalam kekurangan. Biarlah kasih kami buktikan, kami praktekkan dalam perbuatan kami, supaya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga pada malam hari ini terus tak bosan-bosannya berdoa dan menyerahkan negeri, bangsa kami dan kota kami yang tercinta Lamongan ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Amen. Tuhan, kami terus memohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu yang berlaku di dalam kehidupan kami, Tuhan, yang ada pada saat-saat ini. Tuhan, tolong kiranya Tuhan untuk bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang ada di garis depan, Tuhan tolong Engkau menganugerahi dengan kesehatan yang ekstra. Tuhan menganugerahi dengan hikmat-Mu Tuhan, seperti Tuhan memberikan menganugerahi hikmat seperti Daniel, Sadra, Mesa dan Abednego. Bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Demikian juga Tuhan Kau anugerahkan hikmat-Mu itu kepada bangsa-bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami yang mengatur negeri kami, pemimpin-pemimpin kami yang mengatur kota kami. Karena kesejahteraan kota kami itu merupakan kesejahteraan kami pula Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami hanya berseru kepadamu, memohon kemurahan-Mu. Bahkan Tuhan Kau anugerahi pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gereja-Mu, pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami. Tuhan beranugerahi juga dengan kesatuan hati, supaya Tuhan dapat memimpin dan mengatur negeri kami, kota kami dengan baik, sehingga secepatnya pandemi ini boleh terselesaikan Tuhan. Virus corona ini bukan saja Tuhan Engkau singkirkan dari kota dan negeri kami, tapi sampai di permukaan bumi ini Tuhan, amen, Engkau singkirkan Tuhan, sehingga Tuhan semua umat-Mu Tuhan boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala, boleh bekerja dengan baik, terlebih untuk beribadah kepadamu
lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sebentar lagi kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerima akan kebenaran firman-Mu, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan dan yang di luar kota Lamongan. Kami membutuhkan urapan yang sama. Roh Kudus-Mu bekerja sehingga kami semakin mengerti apa jadi maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena dengan kami taat melakukan firman-Mu, maka janji-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu pasti terjadi dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Dan malam hari ini kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita memang serasa terperangkap di dalam rumah kita masing-masing untuk beribadah pada situasi yang seperti ini. Tetapi jangan kemudian kita hanya berharap untuk beribadah di dalam rumah saja secara online, kita tunggu, karena godaan yang ada adalah ketidakdisiplinan. Kita bisa mendengarkan, tetapi juga masih bisa juga dengan terlibat kegiatan-kegiatan lain di dalam rumah. Karena itu kita telah mempersiapkan satu kegiatan yang baru, satu ibadah yang ditambahkan, yaitu pada hari Minggu itu, Minggu pagi jam 6, lalu kemudian yang kedua jam 9, dan yang ketiga sore hari pada jam 5. Dimaksudkan ini untuk bisa mengkontrol mereka yang hadir sehingga tidak begitu banyak, karena memang gereja kita ini kecil. Saya membatasi kira-kira satu ibadah idealnya adalah 30-40 orang di dalam satu radius yang aman. Nah, kiranya ini mendapatkan perhatian dari jemaat Tuhan GBPS di Lamongan untuk bisa mengikutinya. Sedangkan untuk saudara yang lainnya yang mengikuti di rumah yang tidak terkait dengan kejemaatan ini, silahkan untuk mendengarkan di rumah masing-masing. Saudara sekalian, kita akan melihat dalam kondisi atau situasi seperti ini, kesibukan semua orang adalah mencari satu solusi, jalan keluar. Karena tiap-tiap tekanan, persoalan atau masalah yang ada dan mengendap dalam kehidupan di tatanan masyarakat itu tidak boleh terlalu lama, karena nanti akan membuat kesempatan atau memberikan kepada berbagai hal yang tidak diinginkan bermunculan. Pergesekan sosial, dan kemudian keberadaan tata sosialnya ini mulai bergeser. Karena itu perlu ada solusi yang menyelesaikan itu. Tentu pemerintah kita masih terus melakukan itu dengan berbagai upaya. Maka itu kita bersama menantikan dengan sabar, harap dan doa yang terpenting dekat dengan Tuhan.
kita melihat Kristus adalah solusi bagi segala persoalan yang ada. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, tatkala orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu, ya lupa bahwa bekalnya sudah habis, dan menurut pengamatan Kristus, mereka kalau tidak segera dijamu, diberikan jaminan makanan, pasti mereka akan mengalami satu kelemahan fisik yang tidak dapat dicegah, dan akhirnya akan pingsan dan lain sebagainya. Karena itu kita akan melihat, membaca Yohanes pasal 6 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 di bawah tema Yesus adalah penolong umat manusia. Saya bacakan demikian firman Tuhan ini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sangat hafal akan kisah ini. Bahkan sejak di sekolah minggu sudah diajarkan, diceritakan, dan sangat melekat di hati anak-anak. 5 roti dan 2 ikan itu pun juga diangkat dalam pujian. Mereka sangat senang hal itu. Tetapi mari kita akan melihat, kita akan mengambil hikmah, makna yang secara aplikatif dapat kita angkat untuk situasi kita yang sekarang ini. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu gerak di dalam pelayanannya hanya untuk
bangsa Israel di sekitar wilayah Imperium Romawi. Sebetulnya tidak. Yesus adalah untuk seluruh umat manusia di segala abad dan zaman. Nanti kita akan memeriksa. Di sini kita melihat tatkala mereka mengikuti ajaran Yesus yang sangat menarik dan beda dengan para ahli Taurat, dan itu merupakan menu bagi jiwa mereka, bukan dengan hal-hal yang bersifat teoritis tentang Taurat, tetapi betul-betul apa yang dilakukan Yesus itu adalah dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Kata-katanya yang menyejukkan, bukan sekedar kata-kata yang meledak-ledak, tetapi penuh dengan kasih dan pendekatan-pendekatan yang sedemikian rupa secara manusiawi, maka itulah yang menjadikan orang jadi mengerti. Kita tahu bahwa kelompok orang yang ada pada waktu itu, mereka semua dalam kesukaran kesulitan, baik secara politik dan ekonomi, karena mereka adalah masyarakat yang terjajah pada waktu itu. Tentu hak-hak politiknya, hak-hak dari keadilan tentang hukum dan lain sebagainya kurang dilayani dengan seksama. Apalagi tentang masalah kerja, dan ini merupakan sesuatu yang sangat difikirkan oleh Yesus. Saudara, 5.000 orang laki-laki di dalam kondisi yang lapar, menghadapi orang yang lapar, itu kalau tidak cepat diatasi, maka yang terjadi adalah keberingasan. Pada tahun-tahun sekitar 67, 68 atau 69 di Lamongan yang pernah 70-an ya, Lamongan pernah banjir, maka Lamongan itu dikepung dengan air dan terisolir dari berbagai kota. Orang Lamongan tidak bisa keluar, orang luar tidak bisa masuk Lamongan. Bahkan tatkala saya dijenguk karena diberitakan saya ada di bubungan rumah, maka saudara-saudara yang baik hati dari Surabaya datang, mereka naik amfibi dikawal oleh KKU pada waktu itu namanya ya. Ternyata setelah sudah itu mereka ketemu saya dalam kondisi baik-baik, kemudian mereka mengatur, kalau sekarang kita lihat adalah dengan membangun posko bantuan yang didrop kepada rakyat Lamongan, masyarakat Lamongan di wilayah-wilayah yang mereka kerendam air. Waktu itu saya menjadi bagian dari Kopebenal, Komando Pelaksana Bencana Nasional, yang tentu diketuai oleh Bapak Bupati pada waktu itu. Saya masuk di dalamnya untuk memberikan pembagian makanan kepada orang-orang itu. Mereka yang mengungsi ada di gerbong-gerbong kereta api, mereka ada di truk-truk, karena memang kondisinya demikian rupa. Lalu kemudian kami datang untuk berbagi makanan itu. Apa yang terjadi? Mereka semuanya tidak begitu bisa menahan diri. Tahu kami rombongan beberapa mobil dengan membawa makanan yang sudah tinggal siap makan, mereka berebut begitu rupa. Sampai saya naik ke atas kapnya mobil itu. Dan mobil itu digoyang-goyang mereka sambil mereka menyerbu makanan itu. Dan banyak juga bungkusan makanan yang siap untuk dimakan itu terburai semua. Ngeri. Bahkan polisi yang membawa senjata itu pun tidak ditakuti. Tidak ditakuti. Senjatanya sempat ditepiskan tatkala dipakai untuk menghalangi mereka. Nah saudara, itu situasi kalau di dalam menghadapi masyarakat yang lapar, yang tidak cepat teratasi. Itu sangat diketahui oleh Tuhan Yesus. Beliau kemudian memang sudah mempersiapkan
apa yang akan dilakukannya. Tetapi sementara dia berkata kepada Filipus itu, ya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan itu sebetulnya untuk mencobai bahwa di dalam kondisi yang seperti itu, yang biasanya hal-hal yang menyangkut pada bencana nasional itu ditangani oleh tim-tim tertentu yang ahli dalam menangani bencana itu. Kali ini Tuhan ingin mendidik, jangan melupakan kuasa Tuhan. Manusia memang kita melihat dari berbagai kenyataan yang ada, bencana yang ada di Indonesia ini membuat masyarakat Indonesia itu kemudian menjadi pandai untuk bisa mengantisipasi dengan berbagai hal. Seminar-seminar diterjunkan, penerangan-penerangan, kemudian satuan-satuan untuk menangani secara khusus diterlibatkan, sehingga bisa menolong orang tidak akan mengalami kesulitan terlalu banyak. Tetapi itu tidak cukup menurut Tuhan. Karena itulah kita melihat meskipun roti seharga 200 dinar itu dibeli, itu 200 dinar itu uang emas itu luar biasa. Andai kata ada, tetapi tidak cukup roti untuk jatah uang seharga senilai 200 dinar. Karena ternyata 5.000 orang laki-laki saja itu. Dan belum terhitung yang wanita. Ledakan yang luar biasa dan harus diberi makan. Lalu kita melihat ada celetukan. Ada anak kecil mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu kemudian diberikan satu bantahan sanggahan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini celetuk dari salah seorang murid. Nah, saudara, kita melihat kadangkala dalam menghadapi situasi seperti itu, memang ada celetukan-celetukan, seperti situasi kita sekarang ini, banyak celetukan-celetukan. Bagaimana negeri ini, bagaimana uang terkuras, bagaimana kemudian kok tidak secepatnya, dan lain sebagainya. Tentu semua ingin supaya cepat. Karena kengerian dalam COVID-19 ini mengejar terus, menghimpit terus. Wilayah-wilayah yang sudah dipetakan suasananya itu hijau, kembali lagi ke kuning. Meningkat lagi merah, lalu turun lagi. Dan begitulah fluktuatif situasinya. Saudara, tentu ada kepanikan. Tetapi kita melihat kepanikan itu tidak boleh dibiarkan tetap ada. Kita harus mengakui tenaga kita, kemampuan kita, profesionalitas kita, itu tak sanggup mengatasi karena ada keterbatasan. Karena itu jangan kita lupa, kita masing-masing ini punya Tuhan. Kita masing-masing mempunyai Allah, Allah semesta yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah kita bersama. Entah apa dalam bentuk pemanggilannya, itu terserah. Tetapi yang namanya agama yang ada di negeri kita ini adalah semua menceritakan, mengisahkan tentang Allah semesta alam di dalam versinya masing-masing. Dan versi yang saya sampaikan adalah di mana Kristus menjadi penolong bagi umat manusia. Sehingga tatkala disampaikannya keluhan dan kemudian tanggapan yang apatis dari murid Yesus ini, apa gunanya 5 roti dengan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki saja, tidak ada artinya. Berarti celetukan ini disampaikan oleh karena daripada tidak ada pembicaraan, maka pembicaraan itu disampaikan. Namun itu pun juga kandas di dalam
satu keberadaan yang tidak menjadi solusi bagi 5.000 orang lebih yang di dalam kekurangan. Karena itu kemudian Tuhan Yesus beliau meminta, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Inilah langkah yang pertama, mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mengucap syukur kepada Allah. Seringkali kita justru dalam situasi yang begitu panik, tidak mengucap syukur, lupa mengucap syukur, bahkan kita lupa akan ajaran firman, kemudian kita mulai mengambil langkah sendiri, emosionalitas menguasai, ucapan-ucapan yang tidak santun menguasai, dan kemudian manusia yang bersatu menjadi kelompok yang terpecah-pecah antara pro dan kontra. Ini sangat tragis dan tidak diinginkan. Cobalah kembali, mengucap syukurlah kepada Allah. Apa yang telah kita terima dari Tuhan. Bukankah semua yang ada itu semua berasal dari Allah? Bukankah semua yang kita pakai juga berasal dari Allah? Dari mana kita bisa mengerti dan melihat itu? Dari iman yang diberitakan oleh keyakinan agama kita masing-masing. Dalam hal ini Yesus memberi contoh, mengucap syukur, meskipun Yesus adalah bagian dari yang membentuk kehidupan umat manusia ini sendiri. Sekali lagi, bukan hanya bekerja, berkarya di sekitar zaman Imperium Romawi, tidak. Sampai sekarang masih. Tatkala sudah dibagi-bagikan, diucapkan syukur, lalu dibagi-bagikannya, sebanyak mereka semua bisa kenyang. Ini adalah sebuah mujizat. Bukankah langit dan bumi ini hasil mujizat dari Tuhan? Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai kita melihat bagaimana kemudian Allah itu berfirman. Yang pertama, jadilah terang, lalu terang itu jadi. 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, terus berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ya.
Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, sampai di sini saudara bisa melihat ini. Ini semuanya diciptakan Allah dengan firman, sekali berfirman semua jadi mujizat. Karena itu kita perlu untuk kembali menengok kepada Allah kita, Allah mujizat itu. Yesus mengadakan mujizat dan setelah roti diucapkan syukur kepada Bapa di sorga, lalu dibagikannya, semuanya mendapat bagian itu dan kenyang. Dan bukan itu saja, yang betul-betul sangat perlu kita perhatikan adalah penekanannya. Mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 5.000 makan kenyang, masih ada sisa berapa bakul itu. Kita melihat dengan cukup jelas ayat ini menerangkan ini adalah firman dan betul-betul merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan dan perhitungkan dalam hidup ini. Baik hidup berbangsa, hidup bernegara. Bukankah di dalam penataan kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam sistem pemerintahan, banyak mengalami gangguan, banyak mengalami cobaan, banyak mengalami gejolak dan lain sebagainya. Makanya ada satu, kembalilah kita ingat pada Tuhan. Memang banyak tenaga-tenaga Indonesia yang pintar, yang pandai, profesor, doktor banyak dalam ilmunya, tetapi ingatlah semua ilmu dari Allah asalnya. Karena itu perlu kita tundukkan diri kita. Dalam hal seperti itu kepanikan perlu dihindari, kemarahan perlu dihindari, tapi yang ada perlu seperti Yesus yang ia kemudian melakukan sebuah tindakan, mensyukuri lebih dahulu. Siapa tahu kita ini kurang bersyukur dalam mensyukuri kemerdekaan kita ini, dalam mensyukuri akan kehidupan kita ini, dalam mensyukuri akan kehidupan keluarga kita ini. Maka kembalilah, bangkitkanlah rasa syukur di hadapan Tuhan dan letakkan semua permasalahan biar Tuhan yang bekerja. Supaya otak-otak yang berkabut, yang sudah tidak mampu berpikir jernih, dibersihkan kembali untuk bisa berpikir jernih. Dalam hal itu kita melihat maksud Yesus. Melihat begitu mujizat luar biasa, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dia kepingin menjadikannya raja. Tetapi kalau Yesus dibatasi sebagai raja yang bertakhta atas satu bangsa, maka Yesus bukan merupakan solusi dunia. Karena itu kita perhatikan
apa yang disampaikan Kristus di dalam pernyataannya. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 tertulis demikian, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua. Dan Yohanes pasal 3:16 dikatakan Allah mengasihi isi dunia semua. Karena itu marilah apapun yang kita sadari dalam hidup ini, bahwa hal itu memang perlu diselesaikan dengan secepatnya apabila merupakan sebuah beban berat. Maka kalau kita tidak sanggup, apapun ilmu pengetahuan kita tak sanggup, kembalikanlah kepada Tuhan. Biar dengan muka terang, dada lapang, menyelesaikan semua dengan pikiran yang jernih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang bertuhan, jangan izinkan kami mengambil satu jalan pintas, supaya jangan kami kemudian kembali terjebak di dalam sejarah yang lama, sejarah kelam dari bangsa ini. Terjadi pembunuhan, terjadi perusakan, terjadi hal-hal yang chaos. Tuhan, kembalikanlah kami untuk tahu mensyukur lebih dahulu, kemudian mempercayakan kepada Tuhan penyelesainya. Tuhan memakai apa yang menjadi bagian yang perlu untuk dapat diselesaikan oleh kuasa-Mu sendiri. Lepaskanlah bangsa kami dari segala keterpurukan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah ahli dari segala kemustahilan. Tidak ada satu yang mustahil bagimu untuk mengadakannya. Berupa mujizat secara supranatural, ataupun juga memakai penemuan-penemuan baru yang cepat, yang tidak terduga, sehingga akan bisa membangun ketenangan kembali dalam negeri dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong umat manusia. Amin. Saudara sekalian, selesailah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah terlibat bersama dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam besok, pukul 18.30 sampai dengan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.